aku bakalan kasih resep empek-empek. Empek-empek ini nggak alot, nggak keras, dan lembut banget. Dan pastinya empek-empeknya ini mulus banget. Banyak banget tips-tips yang aku kasih di video ini supaya empek-empeknya itu enak, ikannya kerasa, tapi ekonomis, dan tips menggoreng empek-empek biar nggak keriput. Sekarang sebagai buktinya kita cobain dulu yuk empek-empeknya. Tuh, 1 mangkok ini ya. Kita tuang kuahnya. Nah, mantap. Jangan lupa dikasih timun. Dan langsung aja kita santap. Empek-empeknya super lembut, nggak alot, apalagi keras, nggak banget. Dan kuah cukoknya dong. Pedesnya cukup, asamnya pas, manisnya pas, kentalnya juga pas. Yang mau jualan ini pasti laris banget deh pakai resep ini. Dicoba di rumah ya, apalagi dicampur mie ya. Pokoknya semuanya enak banget. Ditonton videonya sampai selesai, jangan di skip dan jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Happy cooking! Ini dia guys, bahan-bahan untuk membuat empek-empek ikan ekonomis ya. Pertama, ini ada daging ikan tenggiri yang udah di fillet ya. Ini 250 gram ya, total berat setelah di filletnya. Kemudian ini ada air 400 ml. Kemudian 2 butir telur, 5 siung bawang putih yang udah kita haluskan. Terus seperti biasa kita pakai garam, merica, terus kaldu ayam atau kaldu jamur boleh. Dan ini untuk bahan biangnya aku pakai tepung terigu 200 gram dan tepung tapioka sekitar 300 gram ya. Jadi total tepungnya ini 500 gram, jadi otomatis nanti akan jadi lumayan banyak. Terus ini bahan cukoknya ya, ini namanya gula batok. Gula batok ya, jadi gulanya tuh segede batok. Ini tuh cuman setengahnya, aslinya tuh lebih gede dari ini ya. Jadi memang gede banget dan hitam pekat gini warnanya. Jadi cuko empek-empek ini wajib pakai gula batok ini ya, karena cuko empek-empek ini termasuk part penting di empek-empeknya gitu ya. Jadi wajib pakai gula batok. Nanti kita pakai 1/4 gram aja. Nanti kita pakai 250 gram aja. Kemudian aku pakai 7 siung bawang putih dan ini sekitar 15 buah ya cabai rawit merah. Kalau kalian suka pedas silahkan ditambah sesuai selera kalian. Terus ada ebi ya, udang ebi, dan ini 1 sendok makan asam jawa. Dan nanti kita juga pakai cuka masak. Oke guys, sekarang kita bikin bahan biangnya dulu ya. Pertama, kita masukkan air 400 ml. Jadi airnya ini harus 2 kali lipat dari jumlah terigunya ya. Kita masukkan garam, merica, dan kaldu ayam. Kemudian kita masukkan bawang putih yang udah kita haluskan. Aduk rata dulu ya. Kemudian kita masukkan terigu. Kita aduk cepat ya. Agak berat ya. Nah, kita masak sampai tercampur rata. Kita matikan kompor ya. Nah, kemudian kita diamkan dulu ya, nggak usah sampai dingin. Ini kan masih panas, kita tunggu sampai hangat aja. Sekarang kita mulai bikin adonan empek-empek ya. Kita masukkan dulu daging ikan tenggiri ya ke dalam food processor ya. Kita haluskan. Harus benar-benar halus ya, sambil menunggu ini agak hangat adonan biangnya. Kalau udah halus, kita masukkan telur ya.
satu persatu, tidak boleh sekaligus ya. Kita kocok lagi. Kita masukkan lagi telur terakhir ya. Kita kocok lagi sampai benar-benar halus. Nih ya, bisa dilihat benar-benar halus kayak gini teksturnya. Kemudian kita cek adonan biangnya ya. Tuh. Udah nggak panas ya, tapi masih anget-anget gitu ya. Ini boleh dicampur ke dalam food processor atau boleh diulenin pakai tangan ya. Kita ulenin lagi. Kita tambahin sisanya ya. Ya habis ya guys. Kita ulenin lagi sampai benar-benar menyatu ya. Pastikan adonannya udah benar-benar tercampur rata ya, supaya nanti kita nggak terlalu lama saat menguleni dengan si sagunya. Nah, teksturnya itu seperti ini ya. Ini kita masukin ke baskom ya, untuk kita ulenin pakai tangan atau spatula kayu. Kalau udah semua adonan biang dan tepung tenggirinya kita masukkan ke dalam baskom gini, sekarang kita masukkan tepung sagu ya atau tapiokanya sedikit demi sedikit. Jangan terlalu over menguleni ya, karena pempeknya nanti bisa keras kalau terlalu lama diuleni. Makanya di step awal harus benar-benar sudah tercampur rata bumbu dan ikannya. Ikannya nggak harus pakai tenggiri aja, boleh ikan apa aja, yang penting dagingnya warnanya putih biar cakep gitu deh. Benar-benar ekonomis karena jadinya banyak banget. Cocok buat ide jualan frozen food ya kalau kayak gini, dan bisa juga dijadiin cemilan. Oke guys, sampai kayak gini aja. Sekarang kita bentuk empek-empeknya ya. Siapkan alas kayak gini, kemudian taburin sisa-sisa sagu tadi ya. Kemudian kita bentuk guys. Boleh ditimbang ya biar sama rata besarnya. Kita timbang masing-masing 50 gram. Sambil bentuk empek-empek, silahkan mulai didihkan air di dalam panci ya. Karena ini empek-empek ekonomis, jadi kita mau bikin kapal selam tapi dari telur kocok aja ya, biar jadinya banyak. Kita beginin dulu. Kita bentuk lonjong dulu ya. Kemudian kita tusuk. Nah, ini. Kemudian kita isi telur kocok ya, setengah dari lubangnya ataupun 3/4-nya, nggak usah penuh-penuh. Kemudian kita tutup. Kalau airnya udah mendidih, pempek kapal selamnya langsung aja dimasukin ke air mendidih. Jangan lupa dikasih minyak goreng dulu ya, 2 sendok makan. Nah, kenapa langsung direbus? Karena supaya nggak bocor. Kita rebus dulu yuk. Bikin pempek yang mulus tuh emang bener-bener butuh kesabaran ya, dan butuh latihan. Lama-lama kalau udah sering bikin pempek, nanti mulus dengan sendirinya.
Nah, ngebentuknya juga tuh jangan terlalu lama ya dibentuknya atau di gulung-gulungnya, itu juga bisa mengakibatkan pempeknya jadi keras. Jadi harus tahu waktu. Udah habis ya guys, tuh ya jadinya banyak banget. Sekarang kita rebus dulu pempek lenjernya. Ini guys, empek-empek kapal selam yang udah kita rebus duluan ya, supaya nggak bocor. Jadi 7 empek-empek kapal selam. Nah, kalau udah mengapung kayak gini, waktunya kita angkat. Kemudian, supaya empek-empeknya nggak lengket, langsung kita rendam ke air dingin ya. Kayak gini ya guys, direndam di air dingin supaya empek-empeknya nggak lengket. Empek-empeknya mulus banget ya. Kita lanjut rebus empek-empek lenjernya. Kalau udah mengapung gini, tandanya pempeknya udah matang. Nah, kalau udah diangkat gini sama kayak tadi, direndam air dingin biar nggak lengket. Ini dia guys, empek-empeknya yang udah kita rebus ya, jadi segini banyak. Dan terakhir kita bikin kuah cukoknya. Kita langsung masukin aja bawang putih dan cabai rawitnya, kemudian udang ebinya. Kalau udah gini kita haluskan ya, sampai kayak gini ya mams. Kalau udah halus gini, sekarang kita bikin kuah cukonya. Oke guys, sekarang kita bikin cukonya. Kita masukkan air 800 ml aja ya guys. Kemudian masukkan gula batoknya. Kemudian masukkan bawang putih dan cabai dan udang ebi yang udah kita haluskan. Kemudian kita masukkan asam jawa. Kemudian cuka masak ya, 2 sendok makan dulu, nanti pas terakhir kalau kurang kita tambahin. Kemudian 1 sendok teh garam. Masak sampai larut semua gulanya dan mendidih. Pokoknya cuko ini harus mantap ya. Jadi poin penting dari empek-empek adalah si cuko ini. Cukonya harus kental ya, bawang putihnya kerasa dan ada rasa pedes-pedesnya gitu ya. Tuh warnanya tuh kalau pakai gula batok tuh memang benar-benar pekat kayak gini ya. Nah, harus benar-benar sampai mendidih ya guys, supaya kuah cukonya ini awet di kulkas sampai berbulan-bulan. Kalau udah mendidih gini ya, ini tandanya udah matang. Silahkan kalian koreksi rasa dulu ya. Rasa pedas, asam, dan manisnya sudah sesuai dengan selera kalian atau belum ya? Kalau sudah, boleh dimatikan. Nah, ini tuh udah mateng guys. Untuk kekentalannya segini udah cukup kental, karena kalau nanti disimpan di kulkas dia akan lebih mengental dibandingkan dia baru mateng kayak gini ya. Jadi segini udah cukup. Terus kalau udah mateng gini, boleh disaring, boleh enggak, sesuai selera kalian ya. Ini dia guys, empek-empek dan kuah cukonya udah jadi. Tuh, empek-empeknya mulus banget ya. Tuh, kuah cukonya juga mantep banget. Ini jangan lupa, kuah cuko adalah poin penting pada empek-empek. Jadi kuah cukonya harus enak, harus pakai gula batok. Oke, ini tinggal digoreng aja guys. Atau bisa juga di frozen. Selamat mencoba di rumah ya, semoga berhasil. Dan jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Happy cooking! Nah guys, sekarang aku mau kasih tahu kalian tips menggoreng empek-empek anti keriput ya. Pertama, kita panaskan minyak. Minyaknya harus benar-benar panas. Kalau minyaknya udah benar-benar panas, kita masukkan empek-empeknya.
kemudian gorengnya nggak usah lama-lama dan sekali balik aja. Nah, kalau udah gini, udah matang kedua sisinya, tinggal diangkat deh. Dijamin empek-empeknya nggak keriput.